Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya ini dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan ibadah kepadanya berupa salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ibadah talabul ilm, ibadah menuntut ilmu. Karena ilmu ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab Allah memberikan hidayah kepada kita. Demikian pula kebodohan adalah sebab tergelincir dari jalan Allah. Dewasa ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu survei menyebutkan, beberapa hari kami ikut pelatihan dai pedalaman menangkal kristenisasi yang marak sekarang. Menurut survei daripada yang dilakukan oleh beberapa riset, diantaranya oleh salah satu riset di Indonesia ini, yaitu oleh Yayasan Asia Muslim Charity Foundation, menyebutkan dalam 9 tahun rata-rata jumlah muslim di Indonesia berkurang 450 orang per hari. Ini penelitiannya semenjak 9 tahun dari tahun 2019 ke belakang. Jadi 2010 sampai 2019. Islam yang tadinya hampir 99% Pak ya, sekarang sudah menjadi tahun 2019 ya. Kemudian riset 2024 ini belum ada atau kami belum membacanya. Islam sekarang berjumlah 87,15%. Artinya sekitar 1 juta ya, telah berkurang 1.478.123 ya orang yang berkurang ya dari 9 tahun itu. Sehingga 450 orang ya per hari ya, semenjak kalau dihitung dari 2010 sampai 2019 itu perkurangan jumlah umat Islam per harinya. Nah, kemudian yang bertambah siapa? Yang bertambah adalah Kristen Protestan atau Protestan ya. Sementara agama yang lain yang menurut riset ini, Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lain berkurang juga. Coba Bapak buka situs misionaris ya Jerman, karena memang Protestan ini berasal dari negara Jerman yang judul websitenya Joshua Project. Joshua Project berbahasa Inggris Pak. Di situ mereka itu sudah membuat target dan meneliti bagaimana ya target mereka itu untuk mengkristen protestankan manusia itu seluruh dunia Pak, termasuk Indonesia, dengan strategi, dengan sistem yang begitu rapi. Nauzubillahi min zalik.
Jadi ya kalau dilihat berdasarkan riset ini Pak, penelitian ini, survei ini, ternyata umat Islam ya semakin hari semakin berkurang. Maka faktornya tidak lain dan tidak bukan karena kebodohan. Ya karena kebodohan. Disitulah pentingnya menyebarkan ilmu tentang Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menyangkut tauhid ya. Karena Islam itu adalah syarat sah masuk surga. Karena orang tidak akan bisa meraih surganya Allah tanpa agama Islam. Bahkan Allah sebagaimana di muqaddimah tadi berwasiat kepada kita umat manusia, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, melainkan dalam keadaan muslim. Dan juga Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, la tadkhulul jannata illa nafsun muslimatun. Tidak akan masuk surga, artinya tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah kecuali seorang jiwa yang beragama muslim, seorang yang muslim. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita butuh berusaha, berupaya bagaimana kita menjadi andil, memberikan andil ya, berada di barisan orang yang peduli akan hal itu Bapak Ibu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah menarik Pak dalam tafsir Ibnu Katsir. Coba buka tafsir Ibnu Katsir ketika mentafsirkan firman Allah surah At-Taubah ayat 60 ketika menjelaskan tentang wal muallafatu qulubuhum, tentang orang-orang yang dilembutkan hati mereka, atau istilah kita muallaf. Jadi muallaf itu di zaman Rasul tidak hanya ya untuk orang-orang yang masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam. Ternyata di zaman Nabi itu ada seseorang yang bernama Safwan bin Umayyah. Siapa Safwan bin Umayyah? Musuh Rasul. Safwan bin Umayyah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, dahulu pernah berperang dengan Nabi pada perang Hunain dan dia kalah. Ketika kalah itu Pak, Rasul kasih dia hadiah, Rasul kasih dia uang. Ya, coba kita bacakan ya tafsir Ibnu Katsir surah At-Taubah ayat 60 itu. Kita bacakan riwayatnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa ammal muallafatu qulubuhum, dan adapun yang dimaksud dengan surah Taubah ayat 60 ini Bapak Ibu dalil ya tentang 8 asnaf penerima zakat harta. Nah, di antaranya adalah wal muallafatu qulubuhum, yang dilembutkan hatinya. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan wa ammal muallafatu qulubuhum, adapun orang-orang yang muallaf, yang dilembutkan hati mereka, fa aqsamun, ini banyak jenisnya gitu. Minhum, di antara mereka itu man yu'ta liyuslima, ada yang diberi oleh Nabi, dia masih kafir nih Pak, diberi oleh Nabi ya untuk masuk Islam. Kama a'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Umayyah, kama a'tan Nabi sallallahu alaihi wasallam Safwan ibn Umayyah, sebagaimana Nabi telah memberikan Safwan bin Umayyah min ghanaimi Hunain, dari ghanaim, jam dari ghanimah ya, harta rampasan perang dari perang Hunain. Wa qad kana syahidaha musyrikan, dahulu Safwan bin Umayyah ini ikut ya dalam perang Hunain dalam keadaan musyrik, ketika dia masih musyrik. Qala, lantas Safwan bin Umayyah mengatakan, falam yazal yu'tini hatta sara ahabban nas ilayya, Rasul itu senantiasa ngasih terus zakat kepadaku, hatta sara ahabban nas ilayya, sampai Rasul menjadi manusia yang paling aku cintai, kata beliau. Luar biasa Nabi, padahal musuh beliau nih. Ba'da an kana abghadan nas ilayya,
Yang sebelumnya Nabi itu adalah manusia yang paling aku benci, kata beliau. Itu luar biasanya Nabi ya, luar biasa. Untuk orang masuk Islam gitu, nyusul saja dikasih zakat oleh Nabi supaya masuk Islam. Begitu semangat Nabi mengislamkan manusia. Kemudian beliau bawakan riwayat dari Imam Ahmad ya, yang mana riwayat ini menceritakan tentang Sofwan tadi. Sofwan bin Umayyah tadi mengatakan, a'tani Rasulullah SAW yauma Hunain, Rasul memberiku zakat pada perang Hunain. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dahulu Nabi itu adalah sesungguhnya manusia yang paling aku benci, katanya. Famazal yu'tini, namun walaupun aku benci, Nabi terus ngasih gitu. Hatta sara wa innahu la ahabbun nasi ilayya, sampai Nabi menjadi manusia yang paling aku cintai. Ini luar biasanya Pak ya, kita ya mendakwahi orang-orang non muslim dengan cara apa Pak? Kasih sembako. Betapa banyak orang Islam murtad Bapak Ibu ya. Dulu kami pernah ke Bangko ya, ngobrol dengan salah satu dinas sosial ya kan. Nah, ini Bang Ijal juga pernah dengar gitu ya, bahwasanya di Pemenang itu Pak, suku anak dalam di situ sudah banyak masuk Islam katanya. Bahkan sudah ada musola. Namun ternyata kurangnya dakwah di situ, kurangnya ilmu. Ini penting ilmu Pak, ilmu ini akan mengokohkan insya Allah, sebab menguatkan iman seorang. Nggak ada yang membimbingnya, nggak ada yang ngasih tausiah ya, penguatan iman kepada mereka, sehingga banyak di antara mereka yang tadinya masuk Islam murtad kembali. Bahkan sudah dibangun gereja ya di situ. Bahkan ada orang misionaris Pak, dokter dia, berkorban dia ya, sampai dia mau tinggal di situ. Dan orang yang murtad masuk ke agama Protestan itu diberi banyak kemudahan seperti pengobatan gratis ya kan, bantuan seperti itu yang mereka lakukan. Maka waktu itu ya kami mengajak kepada kaum muslimin ya, mari ikut andil dengan kita program dakwah pedalaman ya Indonesia. Tidak hanya di Jambi Pak, insya Allah program kita ya Indonesia, bahkan cita-cita kita menjadi barisan orang-orang yang ikut andil menyelamatkan kaum muslimin secara khusus dari pemurtadan. Kemudian juga mengajak orang-orang non muslim dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan mau'izah hasanah ya, untuk bisa memeluk agama Islam. Karena agama Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ini salah satu misi kita, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di awal-awal Islam. Karena Islam sekarang Pak lagi lemah, Islam dihujat ya, orang-orang yang menjalankan Islam sesuai sunnah dihujat habis-habisan, orang yang menyampaikan nasihat dikritik habis-habisan. Sekarang lemah kita, maka untuk itu kita butuh ya lebih hikmah lagi, dan kita butuh lebih lembut lagi, sebagaimana di awal-awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dengan akhlaknya beliau banyak menjadi sebab berislamnya atau masuk Islamnya orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya Sofwan ini ya, ini dengan akhlak Nabi yang luar biasa. Musuh Nabi ikut perang melawan Nabi Pak, namun Nabi tetap ngasih gitu. Nah, sehingga menjadi apa ya, menjadi muslim karena ketulusan hati seorang Muhammad SAW, seorang Nabi yang mulia. Nah, ini mesti kita kita galakkan Pak ya, bagaimana kita berdakwah ke pedalaman itu. Kalau nggak mampu Pak dengan harta kita, orang sekarang Pak mengadakan tabligh akbar ya, mau mengeluarkan uang puluhan juta Pak, undang ustadz kondang itu berapa biaya besar Pak. Nah, dengan biaya seperti itu Pak, kita insya Allah bisa masuk ke pedalaman ya, dan kita dengan izin Allah ya menjadi sebab masuk Islamnya mereka dengan bantuan kita, walaupun hanya sembako saja, dan itu sangat terkesan Pak di hati mereka insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang kami dapatkan kemarin ya, pelatihan tentang bagaimana menghadapi kristenisasi yang sangat luar biasa sekarang di pelosok negeri Pak, di Nias ya, kemudian di Papua ini luar biasa, kemudian di Mentawai, nah, itu luar biasa. Ada teman Pak, dia tinggal di Mentawai itu, di sekelilingnya semuanya non muslim katanya, semuanya non muslim. Bahkan ada orang Islam di Mentawai itu sekarang Pak belum mampu untuk meninggalkan memakan yang haram.
karena sudah dari kecil makan babi, masuk Islam ya. Tapi kalau kita langsung keraskan, mereka masih lemah imannya. Di sini butuh pendidikan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam ya, penguatan iman kepada mereka dan memberikan solusi tentunya. Karena di Mentawai itu Pak, babi itu seperti hewan ternak ya, hewan ternak yang makanan sehari-hari kayak ayam Pak ya. Iya, babi kemana-mana itu Pak. Jadi ada orang masuk Islam itu kan, kalau dilarang makan babi masuk murtad, ya udahlah nggak mau lagi kami masuk Islam. Maka kita lihat yang prioritas di situ, butuh fikih dakwah ya. Mana yang lebih kita utamakan? Ya tauhidnya dulu gitu kan. Iya, kalau kita larang itu masuk Kristen, orang Kristen di situ Pak menangnya mereka, karena babi mantap katanya. Ya kamu juga makan Pak ya. Nah itulah kendala yang dihadapi teman-teman sekarang. Maka kita berikan solusi, yang tadinya babi ganti babinya belikan kambing, dan orang itu nggak punya uang beli kambing. Nah, disitulah kita peran umat Islam membantu mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak Pak kisah-kisah dengan teman-teman yang di daerah minoritas itu luar biasa. Bahkan ada teman Pak tinggal di Dairi di Sumatera Utara, dan namanya Dairi itu minoritas juga Pak. Dia bilang hanya dia saja yang muslim, dan dia waktu itu sekolah mengajar PAI gitu ya. Hanya 2 orang siswanya yang agama Islam, 2 orang Pak. Selebihnya gurunya semuanya non muslim, semuanya Protestan agamanya, Kristen Protestan. Dia sendiri yang muslim Pak. Bayangkan setiap hari dia kedatangan pendeta ya, setiap hari pendeta ngasih syubhat ya. Nah, di situ butuh menguatkan ini anak-anak yang 2, walaupun 2 Pak, dia tetap, saya sebenarnya bisa aja pindah katanya. Tapi karena saya kasihan murid saya ada 2 orang muslim, ada 2 kakak di komplek itu, ada 2 kakak, ada 2 anak yang sekolah SD itu yang muslim katanya. Dan dia guru agama untuk 2 anak itu aja, semuanya kafir. Nauzubillahi min zalik. Nah, di situ fungsi untuk dakwah ya untuk orang-orang minoritas, belum lagi di daerah-daerah yang lainnya. Ini luar biasa. Jadi kita berdoa kepada Allah Pak, mudah-mudahan iman kita sendiri dikuatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan juga saudara kita yang mu'allaf itu, yang baru masuk Islam, dikuatkan iman mereka, dan mereka butuh bantuan gitu, butuh Pak. Kalau mengharapkan dana pemerintah, wallahualam gitu ya, mau masuk ke situ, karena banyak LSM itu Pak hanya cari nama aja, meraup keuntungan dan tidak menjangkau masyarakat bawah itu. Ini yang terjadi di lapangan seperti itu. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan ya kita berdoa, mudah-mudahan ya Islam tetap Allah kokohkan di negeri kita ini khusus, secara khusus ya. Ya. Baik, ya kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada bab firman Allah dalam surah Saba ayat 23. Pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang munasabah, kesesuaian bab ini. Jadi judul babnya langsung dengan ayat Al-Quran, surah Saba ayat 23 yang telah kita bahas sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan malaikat ya, malaikat Jibril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala apabila dihilangkan dari hati-hati mereka para malaikat itu rasa takut gitu. Qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Tuhan kalian. Qalul haqqa, mereka menjawab adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan Allah adalah zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Di sini menunjukkan apa? Malaikat saja yang memiliki ya power yang lebih dari ketimbang manusia. Dalam sebuah hadis sahih ya, yang menyebutkan tentang sifat malaikat itu bagaimana Pak? Malaikat itu kalau mengepakkan sayapnya, maka sayapnya itu menutupi ufuk. Itu luar biasa malaikat. Akan tapi malaikat ternyata takut kepada Allah. Lihat, malaikat aja takut kepada Allah. Kenapa kita sembah malaikat, berdoa kepada malaikat? Nah, ini korelasi dengan tauhid, dengan kita mengesahkan Allah. Malaikat saja makhluk terkuat ya, makhluk Allah yang kuat ya, termasuk di antara makhluk Allah yang besar terkuat, mereka saja takut dengan Allah. Lantas kenapa mereka dipersekutukan, kita persekutukan dengan Allah? Dan itu korelasinya, yang apalagi yang lebih rendah kekuatan powernya dibandingkan para malaikat tersebut. Nah, ini ya
korelasinya pada pembahasan yang sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan syarah daripada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala syarih wa hafizahullah taala, qalul haqqa, mereka para malaikat berkata. Jadi mereka ada dialog Pak, ya, antara satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Jadi ketika malaikat itu Pak sudah Allah cabut rasa takut, jadi malaikat itu sangat takut sama Allah. Ketika Allah cabut rasa takut dari hati mereka, satu malaikat bertanya kepada satu malaikat yang lain. Sebagian malaikat bertanya kepada sebagian yang lain, ya, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan, difirmankan oleh Rabb kalian? Ya, maka sebagian malaikat mengatakan qaulul haqq. Yang dikatakan Allah itu adalah al-haq, kebenaran. Sehingga apa? Harus kita yakini, ini menjadi keyakinan umat Islam, bahwasanya Al-Quran itu adalah, ya, kebenaran mutlak, absolut kalau dalam bahasa kita. Dan ini menyelisihi ideologi orang-orang liberal. Walaupun orang Islam Pak ada juga yang terkena pengaruh liberal, namanya Islam liberal. Ini bahaya Pak. Apa ideologi mereka itu? Ideologi mereka mengatakan kebenaran Al-Quran itu relatif. Apa arti relatif itu? Nisbi kalau bahasa Arab. Ya, relatif itu tergantung gitu, ya. Tergantung menurut siapa katanya. Binisbati man gitu ya. Menurut siapa? Kalau menurut orang Islam, iyalah benar. Tapi binisbati ila ghairil muslimin, kalau menurut yang selain Islam kan enggak katanya. Maka ini syubhat ini Pak, ini hati-hati. Akademisi terkena dengan syubhat ini. Yang sekolah misalkan di sekolah-sekolah tinggi yang bebas gitu Pak, ya, tidak difilter ideologi yang masuk. Liberal masuk juga, ya kan? Sufi masuk juga seperti itu ya. Mereka akan menyebarkan syubhat. Jadi syubhat itu Pak kesamar-samaran, seperti benar gitu, namun salah, namun menyimpang, itu syubhat. Kadang orang yang menyampaikan syubhat itu pakai dalil juga Pak, hebat bahkan, ya kan? Ya, hafal dia ayatnya gitu ya, hafal berbagai referensi. Terkadang salah juga baca judul referensi kan gitu. Ya, jadi seperti itulah syubhat itu Pak. Makanya ulama salaf mengatakan syubhat itu ya menyamar-nyamar. Ya, syubhat itu qattafun gitu ya, menyamar-nyamar, maka berhati-hati Pak. Maka syubhat itu harus dibentengi dengan ilmu yang bisa menjaga hati kita tidak terpengaruh oleh syubhat. Nah, ini syubhatnya orang liberal. Al-Quran itu kebenarannya relatif, ya, tidak mutlak. Yang mutlak itu, yang absolut itu logika, matematika. Jadi matematika itu lebih besar kebenarannya kalau menurut orang liberal daripada Al-Quran. Kalau matematika 1 tambah 1 menurut orang siapapun pasti 2, ya nggak Pak? Menurut orang Islam 1 tambah 1 berapa? 2. Tanya orang non Islam 1 tambah 1 berapa? 2 juga. Jadi matematika menurut orang liberal lebih benar, lebih mutlak kebenarannya, lebih absolut kebenarannya ketimbang. Nah, itulah syubhat itu Pak, ya. Tapi kalau orang Islam tidak, mereka yakin ya Al-Quran itu benar, ya. Kan menurut ente, iya memang menurut saya orang Islam Pak, saya punya identitas, saya punya ideologi, ya kan. Menurut manusia, menurut siapapun, selama dia ciptaan Allah, selama dia makhluk Allah, wajib meyakini Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Karena Allah mengatakan, ya, la raiba fihi, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba. Raiba itu Pak, lihat ya, itu seluruh jenis keraguan-raguan, ya. Tidak ada keraguan-raguan dalamnya, artinya kebenarannya mutlak, ya kan. Dan orang liberal itu ragu, mereka ragu meyakini Al-Quran itu benar secara mutlak. Benarnya Al-Quran itu kan menurut orang Islam saja, seolah-olah mereka mengiyakan, membenarkan non-Islam. Padahal dalam Islam, orang non-Islam itu keliru mereka. Ngapain diyakini, dipercaya orang yang salah, kan gitu, ya kan. Orang semua manusia ini pada dasarnya Muslim, itu semuanya. Akan tetapi mereka menyimpang dari fitrahnya,
Fitrah manusia itu, fitrah itu asal penciptaan. Jadi asal penciptaan seluruh manusia itu muslim. Ya, membenarkan Al-Quran, akan tetapi ya mereka disesatkan gitu, sehingga keluar dari fitrahnya. Jadilah dia Yahudi, jadilah dia Nasrani, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Begitulah dalam keyakinan agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulul haq. Mereka malaikat berkata Al-Qur'an itu al-haq, kalamullah. Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah, firman Allah. Kebenarannya mutlak. Ai qala Allahul haqq, yaitu Allah telah mengatakan kebenaran. Leba al-haq pakai alif lam. Qaulul haq yang memberikan makna ya umum. Ya, alif lam artinya kebenarannya, sifatnya mutlak, sifatnya absolut. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Satu huruf pun ya tidak ada keraguan dari Al-Quran. Itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat berkata wa huwal aliyyul kabir, dan dia Allah adalah yang maha tinggi, alladzi lahu uluwul qadri, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kedudukannya tinggi. Lihat Pak, kita meyakini Allah itu zat yang maha tinggi. Setiap sujud kita baca itu zikir itu, subhana rabbiyal a'la. Ada juga dalam riwayat ditambah, bisa juga, kalau enggak boleh juga bisa ditambah wa bihamdi, boleh juga subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Maha suci Tuhanku, Rabbku, al-a'la, yang maha tinggi. Tinggi Allah itu dilihat dari beberapa sisi, karena tingginya mutlak, tidak dibatasi gitu ya. Jadi tinggi Allah itu yang pertama adalah kedudukannya. Allah memiliki kedudukan yang tinggi Pak, di atas makhluknya. Kemudian wa'uluwul qahri, kekuasaan Allah tinggi kekuasaannya. Maka Allah itu memerintahkan, dan Allah tidak ditanya kenapa ya Allah engkau memerintahkan ini. Gak boleh kita bertanya tentang Allah, kita yang ditanya oleh Allah nanti, ya kan? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah la yus'alu, dia Allah itu la yus'alu, tidak ditanya, amma yaf'alu, dari apa yang Allah lakukan. Jadi Allah memerintahkan kita qimis shalah, kata Allah. Enggak ditanya kenapa wahai Allah engkau perintah, enggak Pak. Karena yang namanya pencipta ini bebas seperti itu. Wa hum yus'alun, dan mereka lah yang ditanya, kita yang ditanya oleh Allah. Ya kan? Allah itu fa'alun lima yurid. Allah itu fa'al, itu sirah mubalaghah ya, yang artinya Allah itu bebas melakukan apapun yang Allah kehendaki. Karena secara logika masuk ya Pak ya. Kenapa? Yang namanya pemilik sesuatu bebas melakukan apapun terhadap ciptaannya, terhadap yang dia terhadap kreasinya. Contoh ya Pak ya, kita yang membuat meja ini ya tergantung kita nak model apapun gitu ya. Nah, kita meja tidak akan nanya kita, Pak kenapa Bapak buat saya kok seperti ini bentuknya. Nggak ada. Meja itu nurun aja, sami'na wa ta'na, itu terserah, karena kita yang buatnya. Begitu juga Pak kita manusia. Ketika Allah memerintahkan kita A, melarang kita B, maka tidak boleh kita kenapa ya Allah, nggak boleh Pak. Nah, makanya orang yang beriman itu sami'na wa ta'na. Apabila Allah memerintahkan kepada sesuatu, apabila Allah melarang kepada sesuatu, maka mereka menjawab sami'na wa ta'na. Itulah orang-orang yang beriman, karena Allah itu tidak ditanya, kita yang ditanya oleh Allah. Kenapa? Karena kita ciptaan, Allah pencipta. Kita hasil karya dari Allah Azza wa Jalla. Kita ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu memiliki ketinggian kekuasaan Allah. Wa 'uluwuz zat, dan Allah memiliki ketinggian zat. Kita meyakini Allah punya zat. Ya, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya kan, tentang zat. Di antaranya ada sebuah riwayat ya. Namun ada sebagian ulama mensahihkan riwayat ini ya, bahwasanya Rasul mengatakan tafakkaru ya fi sifatillah wa la tafakkaru fi zatillah.
pikirkanlah, iya, maksudnya jadikanlah bahan renungan terhadap ciptaan Allah. Namun jangan dibayangkan, ya, dipikirkan bagaimana zatnya Allah, itu nggak boleh. Akan tapi hadis ini menetapkan Allah itu punya zat, namun zatnya Allah berbeda dengan makhluknya. Kita menetapkan Allah punya zat, bagaimana zatnya Allah, bagaimana sifatnya zat Allah, sebatas wahyu. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita berbicara tentang zat Allah sebatas wahyu, karena kita belum melihat Allah di dunia ini. Tentu kita hanya berpatokan dengan apa yang telah Allah sampaikan dan apa yang dikabarkan oleh utusannya, yakni Rasulullah. Karena utusannya Allah itu tidak akan berbicara melainkan sesuai dengan, ya, perintah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi zatnya Allah itu di mana? Allah sendiri yang mengatakan, Rasul sendiri yang menjelaskan. Surah Thaha ayat 6. Ar-Rahmanu 'alal arsyis istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, zatnya di mana? Di atas arsy, ya. Beristiwa. Ya, kembalikan kepada makna bahasa istiwa itu apa? Ala wartafa wasa'ala wastaqarra. Itu diantara maknanya. Allah itu di atas arasy-Nya. Seperti itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak di masa beliau, di masa sahabatnya, Aina Allah, di mana Allah, di mana zatnya Allah, gitu. Maka budak ini menjawab, fis sama. Allah itu fis sama. Fi mananya ala. Allah itu berada di atas, bukan menempati, Pak. Di atas, ya, di atas langitnya Allah, ya, langit ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menetapkan ini? Karena Rasul yang menjelaskannya, tanpa kita memalingkan maknanya dan tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk dan tanpa kita menolaknya. Karena kalau kita menolaknya, Pak, ya, berarti kita, ya, ingkar kepada Rasul. Sahabat tidak pernah menolak hadis itu, mereka mengimaninya. Seperti itulah, ya, yang kita lakukan ketika berinteraksi dengan ayat-ayat hadis-hadis yang berbicara tentang zat Allah. Maka sami'na wa ata'na, tanpa kita menolaknya, tanpa memalingkan maknanya dari makna sebenarnya, ya, dari makna bahasa. Kenapa? Karena Al-Quran dan Al-Hadis itu Allah turunkan dengan bahasa Arab, maka kita pahami sesuai dengan makna secara bahasa. Maka tanpa kita menolak maknanya dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Karena apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah itu berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Maka nggak boleh membayangkan tentang zatnya Allah itu rupa-rupanya nggak boleh. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan, apa yang Rasulnya tetapkan, seperti itu. Dan kita menolak, maka ada istilah isbat, menetapkan dan menolak, yang menafikan apa yang kita nafikan dari zat Allah, dari sifat tentang zat Allah adalah keserupaan dengan makhluk, kesamaan dengan makhluk, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, wa huwal aliyyul kabir. Jadi al-ali sudah dibahas oleh beliau, tinggi, sifat tinggi bagi Allah pada tiga hal. Tinggi, ya, kedudukannya, tinggi kekuasaannya, tinggi zatnya. Jadi zat Allah itu berbeda dengan makhluknya dan tidak, ya, bercampur dengan makhluknya, terpisah zat Allah itu dengan makhluknya. Karena Allah itu di atas makhluknya. Istawa alal arsh, summa istawa alal arsh, ya. Allah itu di atas makhluknya, tidak, ya, bercampur dengan makhluknya. Al-Kabir, kemudian Al-Kabir ay alladzi la akbaru wa la a'zamu minhu. Al-Kabir maknanya di sini Allah itu tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih agung dari Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang lebih besar dari zat Allah. Zat Allah yang paling besar. Namun nggak boleh kita bayangkan, Pak, ya, kita yakini besar ya besar tanpa kita mengkhayalkan. Ini nggak boleh, ya, karena kita belum pernah melihat Allah. Sesuatu yang bisa kita hayalkan ada pembandingnya. Misalkan saya menghayalkan ini,
menjadi air melon. Wah, saya hayalkan ini seolah-olah ini ya air melon. Kenapa dalam mindset saya? Karena saya sebelumnya pernah lihat air melon, maka bisa saya hayalkan gitu. Karena menghayalkan sesuatu dengan sesuatu yang telah masuk ke otak kita, baru kita bayangkan. Kalau Allah nggak bisa ya, karena kita belum pernah lihat Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna global dari ayat di atas. Ayat berapa tadi Bang Ijal? Surat apa? Sabah ayat 23. 6. Yukhbirullahu subhanahu anil malaikah. Allah dalam ayat tersebut menginformasikan tentang keadaan malaikat. Jadi ayat itu mengandung informasi dari Allah tentang malaikat. Ngapain malaikat itu? Annaha in sami'atil wahya. Sesungguhnya para malaikat itu tatkala mereka mendengar wahyu minallahi dari Allah ila Jibril kepada Jibril. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada Jibril, Pak. Dari Jibril kepada mereka dan dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi para malaikat lain ketika mendengar wahyu dari Allah, Allah sampaikan wahyu itu kepada malaikat Jibril. Fazi'at inda dzalika, mereka takut ya ketika itu, ta'ziman wa hibatan, dalam rangka mengagungkan, dalam rangka takut terhadap Allah. Wa ar'adat, sampai mereka itu bergetar. Ar'adat ini dari kata ra'dun, petir ya, sampai terkejut mereka ya, seperti tersambar petir, kan itu arti ar'adat itu ya. Hatta yusibaha mithlul khasyi, sampai para malaikat itu ya terkena sesuatu seperti orang pingsan gitu. Jadi tatkala Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat Jibril, Pak, jadi malaikat itu terkejut betul ya, sampai seperti orang pingsan terkejutnya gitu. Fa idza uzilal fazahu min qulubihim, tatkala Allah hilangkan rasa takut dari hati-hati mereka para malaikat itu, akhadhu yatasaaluna, ya, sampailah mereka saling bertanya. Fayaqulun, maka mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah Allah firmankan itu kok begitu dahsyat ke hati kami, kok sampai kami malaikat itu terkejut, kaget gitu Pak ya. Nah, fayaqulun, maka sebagian yang lainnya berkata, qalal haqqu wa huwal aliyyul kabir, yang dikatakan oleh Allah itu adalah kebenaran, dan Allah adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Fauqa kulli syai'in, Allah itu berada di atas segala sesuatu. Alladzi la akbaru minhu wa la a'zam, yang mana tidak ada yang melebihi besarnya, agungnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Enggak ada Pak ya. Allah itu Allahu Akbar gitu ya. Allah yang maha besar, tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Baik itu zatnya, ketinggiannya, kedudukannya, ya kan? Jadi bagaimana kita membesarkan kedudukan Allah dalam hati kita? Kita merasakan ya kebesaran Allah, maka itu butuh doa, Pak. Doa hidayah dari Allah, dan kita latih, Pak. Kita latih. Sekarang kita mungkin, Pak, kalau ada bos kita, misalkan kita sekarang karyawan, Pak ya, iya, kita mengharapkan gaji dari bos kita. Kalau bos kita panggil kita Pak, katanya, misalkan nama kita Anton ya, Pak Anton, sini Pak, pasti kita akan ada rasa, Pak, karena ada pengagungan ya, karena kita respect sama bos kita, ya kan? Pak Anton sini, Pak Anton ya, Bapak dapat bonus dari perusahaan Pak, dapat kenaikan gaji 100 kali lipat. Oh betul ya Allah gitu ya. Ya ini yang manggil baru Pak Anton ya, pasti lain perasaan kita, iya nggak Pak? Iya, mungkin bapak-bapak yang pernah jadi karyawan atau orang yang kita hormati, Pak, orang yang memiliki respect ya dalam hati kita, orang yang berjasa sama kita, orang tua kita gitu ya, pasti ada rasa kan. Itulah kedudukan seorang ada dalam hati kita. Nah, sekarang itu Pak kita latih bahwasanya kedudukan Allah itu lebih besar daripada makhluknya. Jadi tatkala Allah manggil kita, kalau Pak Presiden manggil kita, datang nggak kita kira-kira? Tiba-tiba Pak Jokowi bilang ya, seluruh jamaah masjid makmur ya, ayo jam 1 menghadap Pak Jokowi, mau dikasih uang 1 M.
Ya kan? Pasti kita akan girang, oh Allah Akbar ini Pak Jokowi kasih 10 M ya. Padahal yang menurut kita lebih dari Pak Jokowi, yang menciptakan Pak Jokowi, nggak ada apa-apanya Pak Jokowi dibandingkan Allah yang menyeru Allah. Jadi kenapa kita, ya termasuk saya, siapapun ya Pak ya, kita tidak nunjuk hidung siapapun, kita semua, kenapa kok masih ya biasa-biasa aja, kok nggak bergetar hati kita? Makanya Allah memberikan sifat orang yang beriman itu, orang yang beriman itu apa Pak? Innamal mu'minuna, ya kan? Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah itu apabila disebutkan nama Allah, ya wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kenapa? Karena kebesaran Allah itu sudah ada. Itulah orang yang beriman. Itu betul dilatih Pak, betul kita usahakan, ikhtiarkan itu. Ya Allah alam bisawab. Jadi para malaikat tatkala mendengarkan firman Allah, mereka ya ketakutan. Takut di sini dalam rangka mengagungkan Allah. Takut karena rasa pengagungan, bukan takut ya seperti manusia takut dari harimau, bukan. Takut di sini maksudnya mengagungkan Allah. Apabila tatkala Allah hilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, maka mereka bertanya kepada sebagian yang lain, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Maka mereka mengatakan, sebagiannya mengatakan, qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, adalah kebenaran dan Allah zat yang maha ali, zat yang maha kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ketinggian dan kebesaran Allah itu Pak betul-betul ya ada dalam hati mereka. Maka mereka betul-betul takut kepada Allah. Maka rasa takut inilah Bapak Ibu, terkadang kualitas ya, rasa takut itu terkadang naik, terkadang turun, berbanding lurus dengan keimanan kita. Tatkala iman kita lagi kuat kepada Allah, naik dia, dan tatkala iman kita lagi rendah, maka agak berkurang rasa takut itu. Maka bagaimana memunculkan rasa takut? Tentu yang pertama berdoa terus kepada Allah, kemudian yang kedua sering membaca ayat-ayat Al-Quran tentang azab. Nah, ini insya Allah. Kenapa? Banyak dalam ayat Al-Quran menceritakan tentang neraka, tentang siksaan yang pedih. Karena Allah ingin menghujamkan rasa takut kepada hati kita. Yang membuat kita nggak takut dengan Allah Pak, jauhnya kita dengan Al-Quran. Itu yang membuat kita nggak takut. Jauhnya kita dari mentadaburi ayat-ayat tentang azab. Ya, kalau para sahabat dulu kalau baca Al-Quran Pak, betul-betul mereka itu menyangka Al-Quran itu untuk mereka. Ketika mereka baca ayat-ayat azab, ya Allah ini azab untuk saya ya Allah. Nah, kalau sebagian kita sekarang kan enggak, nah ini untuk sebulan nih azab. Nah, kalau surga ini untuk saya nih, senang. Nah, kalau sahabat enggak. Bahkan ada seorang sahabat Pak yang kuat imannya, Hanzalah namanya. Ketika membaca ayat tentang turun ayat tentang munafik, dia mengatakan nafaqa ya Hanzalah, saya Hanzalah ini ya Allah, wahai Rasulullah, saya yang munafik itu, dia yang apa namanya itu Pak, yang merasa salah gitu Pak ya. Nah, kalau orang sekarang kan enggak, merasa suci yang banyak, enggak mau dikritik ya, seolah-olah kita yang maha benar, bukan Allah. Auzubillah. Ya, kita semua ini umat manusia itu keliru. Kalau sahabat dibetulkan mereka, alhamdulillah ada orang yang peduli. Ya, nah, kalau sifat kita manusia kan kebanyakan kita sekarang ya tidak mau menerima masukan gitu, dan selalu mencari 1000 pembenaran. Nah, walaupun kita nyata-nyata salah gitu, tetap berkilah, berdalih. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, itulah terkadang yang membuat kita sulit menerima hidayah dari Allah. Siapapun, untuk saya juga Pak ya, kita semua ya. Maka untuk itu supaya kita dapat hidayah dari Allah itu kita usahakan dan kita berdoa kepada Allah dan mencari sebab-sebab hidayah. Apa sebab mendapatkan petunjuk itu apa?
Nah, di antaranya Pak, ilmu Al-Quran dan Sunnah ini sumber hidayah, ya kan? Al-Quran ini sumber hidayah, dan Al-Quran juga barometer orang mendapatkan hidayah. Saya sudah dapat hidayah, ukur perbuatannya dengan Al-Quran. Al-Quran lah barometernya. Nah, kalau sesuai dengan Al-Quran, insya Allah, alhamdulillah, itulah ya, dia telah mendapatkan hidayah. Tapi kalau berbeda dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, maka dia jauh daripada hidayah. Makanya kita butuh belajar. Nah, bagaimana sekarang Pak Ustadz mencocokkan perbuatan saya dengan Al-Quran, sementara saya nggak ngerti Al-Quran. Nah, maka Bapak, itulah kita pentingnya belajar agama ini, karena ujung-ujung agamanya sumbernya semua kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman benar dari para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, sampai para ulama-ulama, sampai kepada ulama kontemporer sekarang yang mereka memahami Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Seperti itu hadir. Maka kuncinya belajar. Maka penting sekali belajar ilmu agama. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa pelajaran yang kita ambil dari ayat tadi, surah Saba ayat 23 tadi, apa pelajarannya? Lihat Pak, lihat penulis kitab ini, Syekh Muhammad ya At-Tamimi rahimahullah, beliau selalu berdalil dengan ayat. Nah, kemudian dari ayat itu kepada hadis kepada perkataan para ulama gitu, dan mengambil faedah pelajaran daripada ayat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 23 dari surah Saba tadi? Yang pertama, ar-raddu ala jami'i firaqil musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi man la yudanil malaikata wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Pelajaran pertama dari surah Saba ayat 23 ini adalah bantahan terhadap sanggahan keras terhadap seluruh firqah, kelompok orang-orang musyrik. Bagaimana sifat orang musyrik itu? Alladzina ya'buduna ma'allah, mereka menyembah kepada selain Allah bersamaan dengan menyembah Allah. Itu orang musyrik. Jadi orang musyrik itu Pak, mereka menyembah Allah iya juga, dan meyakini selain Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan iya pula. Maka mereka persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan orang musyrik terkadang Pak, terkadang dan banyak. Pernah saya dialog Pak ya dengan lulusan pondok pesantren dia. Namun dia masih Allah berikan fitrah Pak. Saya memang nggak masuk akal Ustaz. Apa itu Pak ya? Masa kita berdoa itu harus melalui orang yang telah mati? Saya pernah diajarkan seperti itu, harus melalui Syekh Abdul Qadir Jilani. Harus melalui, kenapa nggak kok langsung aja? Emang Syekh Abdul Qadir itu sudah di zaman dulu surga apa? Katanya kan kenapa harus melalui itu? Katanya hatinya menolak gitu ya. Ya Pak, ada yang curhat, pernah curhat sama saya itu ya, orang lulusan pesantren juga beliau kan. Namun fitrahnya, hatinya yang sehat, akal yang sehat itu dipergunakannya. Artinya nggak menerima dia. Sampai sekarang saya nggak menerima itu. Kenapa kau harus minta sama Syekh Abdul Qadir supaya menyampaikan kepada Allah? Kok nggak langsung saja? Ya kan? Padahal kan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Alasan mereka apa Ustaz? Ya kan, saya akan dipancing gitu Pak ya. Alasannya gini ya, umpamanya kita mau ya bertemu dengan Pak Jokowi, nggak bisa langsung katanya, harus ya temui dulu ajudan Pak Jokowi. Nah, maka saya katakan yang pertama Pak, pemahaman seperti itu telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu juga katanya. Saya juga ragunya seperti itu. Masa Allah disamakan dengan sistem pemerintahan gitu ya? Iya, dengan sistem birokrasi kan. Allah nggak seperti itu. Allah itu dekat dengan makhluknya. Maksudnya apa? Allah itu maha mendengar, dekat penglihatannya Allah, dekat ilmunya Allah dengan makhluknya. Wa idza sa'alaka ya abdi ani ya fa inni qarib gitu. Ya, afan. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib gitu. Dan apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad, nah ini terkadang orang
salah memahami Pak ayat ini. Ada orang Pak, orang tarekat ini Pak ya, memahami ayat ini keliru Pak. Faidha sa'alaka, apabila sa'ala di situ diartikannya meminta. Apabila meminta kepada engkau wahai Muhammad, kan Allah menyuruh kita minta sama Nabi Muhammad. Ayo kita ke kuburan minta. Bukan itu artinya. Sa'ala itu artinya apa? Bertanya. Di situ konteksnya seperti itu. Dan konteks ayat itu sebelum Nabi meninggal ayat itu. Karena ketika Nabi telah meninggal sudah putus wahyu, nggak ada lagi ayat itu. Jadi ayat itu turun ketika Nabi masih hidup. Jadi Allah mengatakan wahai Muhammad gitu ya, fa iza sa'alaka ibadi, apabila bertanya hamba-hambaku kepada engkau wahai Muhammad anni, tentang aku, fa inni qarib, maka katakan, jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu dekat dengan makhluk. Ya, Allah itu dekat dengan ilmunya Allah dengan kita. Allah itu tahu, nggak mesti kita berperantara dengan orang-orang mati. Nah, seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka juga berperantara Pak. Patung-patung yang mereka sembah itu, ketika ditanya, hei kafir Quraisy, kamu nyembah patung enggak? Mereka menjawab, enggak lah, Allah kan. Lalu kenapa patung ini kalian buat? Ya kan? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Patung ini hanya bentuk apa namanya Pak? Abstrak, apa konkret ya, dari sesuatu yang abstrak. Yang abstraknya apa? Ini wujud Pak. Ini bagaikan apa namanya itu, simbol kata mereka. Orang Kristen sebenarnya seperti itu. Patung ini adalah simbol daripada orang soleh yang telah meninggal. Jadi kami hanya menyembah ini dan harapan kami kelak patung yang orang yang kami wujudkan dalam bentuk patung ini kelak di akhirat apa, mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka sebagai pemberi syafaat, orang-orang yang mendekatkan kami kepada Allah. Itu alasan mereka. Ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surah ya Az-Zumar tuh Pak ya. Iya, kalau nggak salah ayat yang kedua itu bisa dilihat ya. Jadi orang kafir Quraisy itu Pak, mereka mengatakan mana na'buduhum, kami tidak menyembah itu illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali ya kami meyakini ya bahwasanya patung-patung itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi mereka bertawassul dengan patung. Nah, jadi apa bedanya dengan orang yang bertawassul dengan selain Allah juga? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini adalah tradisi kebiasaan orang-orang musyrik bertawassul dalam doa. Nggak mau mereka langsung Pak, mereka mesti berperantara dengan selain Allah, apalagi dengan orang yang telah meninggal. Padahal tawassul itu ada yang betul ada. Makanya ada ulama yang menulis judul kitab, judulnya At-Tawassul Masyru' wal Mamnu'. Ada tawassul yang disyariatkan dan ada yang dilarang. Yang dilarang itu Pak sampai kepada syirik, terkadang sampai kepada bid'ah. Ada dua ya jenisnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada tawassul yang disyariatkan seperti berperantara dengan nama-nama Allah, dengan amal soleh kita, atau dengan orang yang masih hidup. Pak, ada seorang yang soleh misalkan, kita berkata, Pak tolong doakan saya ya. Nah, itu boleh. Karena satu orang muslim boleh mendoakan yang lainnya. Sebagaimana doa kita, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, itu kita mendoakan muslim yang lain. Artinya boleh kita minta doa, minta mereka mendoakan kita, sebagaimana para sahabat dulu minta didoakan kepada Rasulullah ketika Rasul masih hidup. Ini syaratnya ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal itu tidak boleh lagi Pak. Kenapa? Mereka itu butuh kepada doa ya, bukan mereka ini minta doa, namun mereka lah yang butuh didoakan. Nah ini Bapak Ibu yang Allah rahmati. Kemudian yang kedua, isbatul kalami lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Jadi Allah itu mutakallim, zat yang berbicara. Allah berbicara Pak. Allah berbicara dengan suara dan huruf, mampu Allah. Karena ada sebagian umat Islam, ya kita katakan umat Islam lah ya, mereka mengatakan Allah itu berbicara tapi tanpa suara. Ya, Allah itu berbicara tapi tanpa huruf.
Jadi gimana nak paham, ya kan? Kalau tanpa suara bagaimana malaikat paham, bagaimana Nabi paham gitu. Nah, ini keliru Pak ya. Ini menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena kita meyakini Allah berbicara sesuai dengan apa yang dipahami oleh makhluknya. Kita paham kalau itu adalah bahasa yang dipahami, dan Allah mengatakan inna anzalnahu qur'anan arabiyyan dalam surah Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Artinya betul-betul Allah berbicara dengan bahasa Arab. Mampu, jangankan bahasa Arab, bahasa semut aja Allah bisa, ya kan? Jangankan berbicara, menciptakan bahasa itu Allah mampu, bahasa semut maksudnya. Tapi kalau sifat Allah itu ya bersama dengan Allah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Gampang bagi Allah. Karena ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu berbicara, tapi berbicaranya Allah pada masa azali. Azali itu apa maksudnya Pak? Sebelum Allah itu menciptakan makhluknya. Jadi ngomong dewe, na'udzubillahi min zalik. Itulah yang disebutkan kalamun nafsi. Allah itu berbicara, tapi pembicaraan Allah itu dalam diri Allah saja. Kalau diungkapkan itu bukan kalamullah lagi. Nah, jadi Al-Quran sekarang itu kata mereka itu bukan kalamullah, sehingga marah ulama Islam, marah Ibnu Qudamah, ya kan, terhadap kelompok yang seperti itu. Itulah keyakinan Asy'ariyah. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka mengatakan kalau Allah itu berbicara, ya, namun pembicaraan Allah itu cukup dalam zat Allah saja. Kalau yang sudah diungkapkan dengan bahasa Arab, ini adalah susunan dari Muhammad, bukan kalamullah. Na'udzubillahi min zalik. Itu makanya para ulama, bukan saya Pak ya, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Munadharah fil Quran ya, menjelaskan itu pemahaman yang keliru ya, yang menyelisih akidah para salafus saleh ya, para sahabat Rasul dan para sahabatnya. Baik ya, anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala isbatul kalami lillah, menetapkan sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalih, yang sesuai dengan kebesaran Allah. Jadi perkataan Allah itu sesuai dengan kebesaran Allah gitu. Kemudian pelajaran yang ketiga, anna kalam Allah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk, sesungguhnya perkataan Allah, kalamullah itu bukan makhluk. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengatakan kalamullah itu adalah ciptaan Allah, ya, bukan bagian dari sifat Allah. Maka ini tentu menyelisihi ya, menyelisihi Al-Quran. Kan Al-Quran mengatakan apa Pak? Ya, Al-Quran itu adalah qala Allah. Makanya malaikat mengatakan madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan, bukan apa yang telah diciptakan ya. Menunjukkan Al-Quran itu adalah perkataan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yaqulu, mereka tidak mengatakan madza khalaqa rabbukum, apa yang telah diciptakan Tuhan kalian, bukan ya. Namun mereka mengatakan dalam ayat ini madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan gitu ya, apa yang telah dikatakan Allah. Artinya Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan ciptaan Allah, sifat Allah gitu. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, isbatul uluwi lillahi subhanahu wa ta'ala fawqa makhluqatihi, penetapan sifat tinggi bagi Allah, yang mana Allah itu di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kemudian yang kelima, isbatu azamatillah, menetapkan keagungan Allah. Allah itu maha agung ya, memiliki kebesaran Pak. Hati kita mesti mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kalau hati kita sudah membesarkan Allah, insya Allah dunia itu akan kecil. Kenapa sahabat mampu mereka mengatakan adunia fi aidina wala fi qulubina, dunia itu fi aidina, berada di genggaman tangan-tangan kami, wala fi qulubina, tidak mampu menembus hati kami. Kenapa Pak? Karena kebesaran Allah telah menembus hati-hati mereka. Kebesaran Allah, rasa takut kepada Allah ya telah menyempiti hati mereka, ya telah telah merasuki hati mereka.
Sehingga dunia itu bagi mereka tidak ada apa-apanya. Berbeda dengan kita sekarang ya, yang hubbu dunia ya, seolah-olah ya dunia itulah segala-galanya. Nauzubillahi min zalik. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah hilangkan dalam hati kita cinta yang teramat besar dengan dunia. Dunia itu tidak hanya uang, Pak. Dunia itu ya segala sesuatu selain Allah. Itu dunia. Anak bisa jadi juga, Pak. Ya kan? Ada orang sangat mencintai anaknya, melebihi cintanya kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan sampai kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian, ya kan, oleh harta-harta kalian dari mengingat Allah. Jangan sampai ya mementingkan kemaslahatan anak membuat kita lalai dari Allah. Ada juga orang Pak sanggup korupsi, Pak. Ya, padahal dia nggak mau korupsi, namun karena tuntutan anak minta ini, istri minta itu, ya kan. Akhirnya Bang melakukan apa yang dimurkai Allah, korupsi lah, melakukan inilah itulah. Karena apa? Karena mengagungkan dunia. Maka untuk itu ya kita berdoa kepada Allah, berusaha melatih jiwa kita bagaimana kita bisa membesarkan Allah dalam hati kita, dan kita kerdilkan cinta kepada dunia. Dunia tidak hanya harta, segala sesuatu selain Allah itu dunia itu, Pak. Ya kan? Boleh jadi dunia itu apa, Pak? Ya jabatan, kemudian popularitas. Itu di dunia juga suka dipuji. Nah, kalau tidak ada orang yang memujinya, nggak mau lagi dia ya, nggak mau datang lagi ya. Ya kan, saya nggak dipuji, nggak, malas lagi saya. Kalau seperti itu Pak, masuk juga dunia juga itu. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.